ولله الحمد. الحمد لله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد بن عبد الله وآله وأصحابه ومن تبعه إلى يوم القيامة. Kaum muslimin dan muslimat sidang jamaah Aidil Adha yang dimuliakan Allah, marilah senantiasa kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang selalu memberikan rahmat kepada kita, dan semoga dengan kita bersyukur Allah semakin sayang dan cinta kepada kita, dan Allah akan menambah rahmat dan karunia-Nya kepada kita bersama, baik dalam bentuk yang sama maupun dalam bentuk yang lain. Dan sama-sama kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan dengan kemuliaan hari ini, dengan kemuliaan Aidil Adha ini, pandemi COVID-19 segera berakhir, Corona segera punah, baik di Nusantara, baik di negara yang kita cintai ini, maupun dari negara-negara lainnya. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, pada hari ini umat Islam di seluruh dunia kembali merayakan hari besar Islam, yaitu Hari Raya Aidil Adha, atau yang sering kita sebut Hari Raya Kurban. Banyak nilai pada Hari Raya Aidil Adha ini. Salah satunya adalah nilai pengorbanan yang dilakukan oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalam bersama putra beliau Ismail kecil. Kita sama-sama paham, kita sama-sama maklum bagaimana Nabiullah Ibrahim alaihissalam tunduk dan patuh kepada titah Allah Subhanahu wa taala, yang mungkin andaikan perintah itu dibebankan kepada kita, dibebankan kepada saya pribadi dan kepada kita semua, mungkin tak ada seorang pun yang dapat melaksanakannya. Di mana Nabiullah Ibrahim alaihissalam telah lama menanti kehadiran seorang putra. Setelah putra itu lahir, setelah putra itu terwujud, keinginan beliau terwujud, tiba-tiba Allah perintahkan untuk menyembelih putra beliau itu yang satu-satunya. Tapi Nabi Ibrahim tidak gundah, tidak takut. Beliau pasrah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangankan untuk menyembelih anak, andaikan ada perintah yang lebih dahsyat dari itu, beliau tetap akan laksanakan. Kejadian besar ini Allah abadikan di dalam salah satu firman-Nya yang kita dapat lihat di surah As-Saffat ayat 102. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala ya bunayya inni ara fil manami anni adbahuka fanzur madza tara. Qala ya abati if'al ma tu'mar satajiduni insyaallahu minas sabirin.
Ghafilin. Ibrahim berkata kepada putra sematawayangnya, wahai anakku, wahai buah hatiku, wahai belahan jiwaku, Allah berikan sebuah petunjuk dalam mimpiku untuk menyembelihmu. Fanzur madza tara. Apa pendapatmu nak? Kita laksanakan perintah Allah untuk menyembelihmu atau kita lari dari perintah ini? Apa jawaban Ismail kecil? Ya abati fa'al ma tu'mar. Wahai ayahku, laksanakan perintah Allah. Ananda siap untuk menjalaninya. Ayahanda akan mendapatkan ananda. Ayahanda akan mendapati ananda dalam posisi yang sabar, dalam posisi yang tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini untuk memberikan gambaran iman. Bagaimana iman Ismail kecil, bagaimana iman Nabi Allah Ibrahim alaihissalam, yang hari ini saudara-saudaraku, kita perlu bertanya kepada pribadi kita masing-masing. Allah perintahkan kita salat yang tidak berdarah-darah. Allah perintahkan kita untuk membantu sesama kita yang tidak perlu mengorbankan jiwa. Siapkah kita? Maukah kita tunduk dan patuh kepada perintah Allah? Andaikan jawabannya tidak, salat kadang mau kadang tidak, membantu sesama kita merasa enggan, menganggap itu tugasnya wali kota, itu tugasnya bupati, itu tugasnya gubernur, itu tugasnya Pak Presiden, ada bantuan sosial. Maka berapa kekuatan ketundukan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Ismail putra Nabi Allah Ibrahim alaihissalam yang masih kecil diminta untuk disembelih, siap untuk disembelih demi tunduk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, demi patuh kepada perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Saudara-saudaraku sekalian, pengorbanan yang telah dilakukan oleh Nabi Allah Ibrahim alaihissalam beserta bersama putra beliau Ismail kecil hendaknya menjadi cemeti bagi kita, menjadi cambuk penyemangat untuk kita, agar juga mewujudkan pengorbanan untuk meraih kesuksesan, untuk meraih kebahagiaan, terutama di alam kubur dan di alam akhirat nanti. Kita harus sadar, kita harus menyadari, kita harus ingat bahwa semua kita akan meninggalkan dunia ini. Siapapun kita, apapun pangkat dan jabatan kita, di tingkat apapun status sosial kita, idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'ah wa la yastaqdimun. Bila ajal telah tiba, maka Allah tidak akan tunda, Allah tidak akan geserkan, tidak akan dipercepat, tidak akan diundurkan walau 1 detik. Pas sepas-pasnya, tepat setepat-tepatnya. Posisi kita hari ini yang kita punya jabatan digantikan oleh orang lain. Harta yang kita miliki ratusan juta dan bahkan triliunan yang hari ini ada di rekening, pada saat kita meninggal berpindah tangan menjadi milik istri, menjadi milik anak-anak, menjadi milik orang-orang yang berhak mewarisi kita, yang berhak mengambil warisan dari kita. Kita sendirian di alam tanah, bertemankan cacing, bertemankan hewan-hewan yang pemangsa, pemakan tubuh manusia di dalam tanah. Kalau pada saat hidup kita di sini tidak mau berkorban, tidak siap berkorban untuk mengabdi kepada Allah, tidak siap berkorban untuk melaksanakan perintah Allah,
maka pada saat itu kita akan merintih-rintih yang tiada akhir. Pada saat itu kita akan mengalami siksaan yang tiada berakhir. Tak ada yang dapat menolong kita. Anak-anak tidak ikut bersama kita ke alam ruh. Keluarga kita tidak akan berani menemani kita di liang lahat. Maka saudara-saudaraku sekalian, Allah Subhanahu wa taala ingatkan kita dalam surah Al-Isra ayat 7, in ahsantum li anfusikum. Ketika kamu berbuat baik, ketahuilah ketika kamu berbuat baik, ketika kamu berbuat taat, ahsantum li anfusikum, maka pada hakikatnya kamu telah berbuat baik untuk dirimu sendiri. Hari ini kita berkorban, besok kita berkorban, lusa kita berkorban, lusanya lagi kita berkorban selama 6 hari yang masih boleh. Dari hari pertama Idul Adha sampai hari keempat, daging kurban dibagikan kepada yang berhak menerimanya. Secara lahiriah kita keluarkan harta kita. Kita beli seekor lembu yang harganya 15 juta, 20 juta, bahkan ada yang 30 juta. Setelah disembelih, dagingnya dibagi-bagikan kepada fakir miskin, kepada orang-orang yang berhak menerimanya. Kita telah berbuat baik untuk orang lain. Tapi ingat, pada hakikatnya kita telah berbuat baik untuk diri kita sendiri. Karena tidak ada yang merugi. Kalau kita lihat di firman Allah yang lain, surah Al-Baqarah, mathalul ladzina yunfiquna amwalahum, dan seterusnya. Perumpamaan orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah, ibarat dia telah menanam satu biji, lalu tumbuh menjadi sebatang pohon, dan dia bercabang 7 cabang, masing-masing berbuah 100. Berarti satu kita berbuat minimal 700 balasan Allah. Wallahu yudha'ifu liman yasha, dan Allah akan lipat gandakan lebih dari itu kepada orang-orang yang dikehendakinya. Kemudian di surah Al-Baqarah ayat 272, Allah Subhanahu wa taala memberikan sebuah arahan kepada kita. Wa ma tunfiqu min khairin fali anfusikum wa ma tunfiquna illa ibtigha'a wajhillahi wa ma tunfiqu min khairin yuwaffa ilaikum wa antum la tudlamun. Dan apapun harta yang kalian infakkan di jalan Allah, maka pahalanya itu untuk diri kalian sendiri. Tapi ingat, setiap amalmu, setiap infakmu, harapanmu hanya semata-mata karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika paralel dengan niat yang lain, maka amal itu menjadi rusak. Itulah yang disebut dengan syirik khafi. Maaf, oknum caleg bagi-bagi sarung, niatnya sedekah dan supaya dia dipilih sebagai caleg. Calon wali kota, calon pejabat, bagi-bagi hadiah sebagai sedekah, dan supaya dia dipilih sebagai calon pejabat yang sedang dia usahakan itu. Ini namanya syirik khafi, tidak lillahi ta'ala, maka tidak ada pahalanya. Ke masjid sebenarnya badanku sedang kurang fit, tapi karena rumahku terlalu dekat dengan masjid, tak enak kalau aku tak ke masjid. Dia berangkat ke masjid di samping menghadap ridha Allah, dan karena tak enak karena rumahnya dekat dengan masjid. Ini tak ada nilainya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Maka saudara-saudaraku sekalian, marilah kita saling peduli, saling bahu-membahu, saling bantu antar sesama kita. Salah satu bantuan kita, salah satu bentuk solidaritas antara kita adalah kita berkurban pada hari ini, pada Aidil Adha ini, baik hari pertama, kedua, ketiga maupun hari yang keempat. Ketika kita berkurban, apalagi di musim pandemi seperti ini, Masya Allah, banyak sekali masyarakat yang mungkin di hari Megang kemarin mereka tidak beli daging.
Mungkin mereka berkata kepada anak-anak mereka, "Nak, kita sabar nak ya, megang ini kita tidak beli daging. Kita tunggu saja daging kurban di hari pertama, hari kedua, atau hari ketiga dan hari keempat." Maka dengan kita berkurban dan daging itu dibagikan kepada yang berhak menerimanya, maka sedikit beban mereka telah terbantu. Lalu apa imbalannya untuk kita? Dalam sebuah hadis riwayat Imam Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man naffasa 'an mu'minin kurbatan min kurabid dunya, naffasallahu 'anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah. Wa man yassara 'ala muhsin, yassarallahu 'alaihi fid dunya wal akhirah. Wa man satara musliman, satarahu Allahu fid dunya wal akhirah. Wallahu fi 'auni 'abdi, ma kana al-'abdu fi 'auni akhi." Siapa yang membebaskan seorang mukmin dari satu kesulitan dunia, maka Allah akan bebaskan orang itu dari kesulitan dunia dan kesulitan akhirat. Lalu bagaimana bayangan di akhirat, saudara-saudaraku sekalian, supaya kita bisa bayangkan bagaimana susahnya kita di akhirat. Yauma yafirrul mar'u min akhi wa abihi wa ummi wa sahibatihi wa banihi. Pada hari kiamat nanti, semua orang menjauhi orang lain. Semua manusia menjauh dari manusia yang lain. Bahkan dari ayahnya, dari ibunya, dari anaknya, dari keluarganya, dari sahabatnya, dari adik abangnya, dari semuanya tak ada yang peduli. Dan mohon maaf, dalam menyampaikan khutbah Jumat, kami sering memberikan sebuah ilustrasi, tapi itu ilustrasi yang benar apa adanya. Andaikan seorang ayah, andaikan seorang ibu merintih-rintih di neraka, meraung-raung di neraka, tak tahan lagi siksaan Allah. Lalu dia melihat buah hatinya, dia melihat anaknya yang ketika hidup di dunia, dia telah berkorban mati-matian untuk membesarkan anaknya. Dia siap menggunakan kereta yang sudah tua asalkan anaknya dapat memakai kereta baru. Dia siap menggunakan baju yang telah lusuh asalkan anaknya dapat memakai pakaian baru. Terlihat anaknya, dia panggil, "Nak, ini ibumu nak. Nak, ini bapakmu nak. Yang dulu ketika hidup di dunia bapak telah berkorban mati-matian untukmu nak. Bapak tidak minta balasan nak. Bapak tidak mengharapkan balasan darimu wahai anakku. Tapi wahai anakku, tolonglah tarik tangan ibumu nak. Tarik tangan bapakmu nak. Bapak tak tahan lagi disiksa. Ibu tak tahan lagi di neraka anakku. Bantulah nak." Apa jawaban anak kita, saudara-saudaraku? Apa jawaban anak dia? "Mohon maaf ayah, mohon maaf ibu, selamat tinggal." Selesai.